Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, Stock Technician di sini. Hari ini kita ada di tanggal 26 Juli 2023. Hari ini IHSG kembali cerah, ditutup di plus 0,44%. Ya, ini kalau kita lihat di chart, ini high-nya ini udah sampai ya, udah sampai di 6955. Mudah-mudahan segera tembus ke angka 7000 dan mengkonfirmasi triple bottom yang kita tunggu-tunggu. Atau tepatnya saya tunggu-tunggu triple bottom ini terkonfirmasi. Apakah IHSG sanggup melalui resisten di 7000 ini? Ini resisten di sini ya, ini resisten. Udah masuk area resisten sih ini kalau kita bilang ya. Ini udah memasuki area resisten, area yang cukup gawat ini. Penentuannya kita lihat besok, semoga IHSG bisa tembus langsung mengkonfirmasi triple bottom dan bullish. Kita secara resmi kita bisa katakan sudah terjadi reversal karena kita melihat triple bottom. Ya, semoga aja ini triple bottomnya beneran, bukan kaleng-kaleng ya. Jadi ini semuanya pertanda awal IHSG memasuki fase bullish bila triple bottom ini terkonfirmasi. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang dikhususkan untuk membahas mengenai analisa teknikal untuk saham-saham di Bursa Efek Indonesia. Bila Anda seorang trader dengan menggunakan pendekatan analisa teknikal, Anda berada di channel yang tepat. Silahkan langsung di-subscribe aja. Dan seperti biasa, channel ini sebaiknya jangan di-share ya. Ada alasan-alasan tertentu sehingga channel ini sebaiknya tidak di-share ke teman-teman yang lainnya. Cukup Anda sendiri yang tahu. Mari kita lihat saham ASRI. ASRI ini pernah kita bahas di tanggal 20 Juni. 20 Juni itu artinya ada di sekitar sini ya. Nah, di sini kemudian turun, support test, kemudian naik, menembus resisten, kemudian mengalami retracement. Nah, retracement kali ini langsung kita lihat ada dua candle langsung kena di support, area yang saya curigai sebagai support ini di sekitar 190-an. Nah, ini area support untuk ASRI yang kotak kuning ini. Nah, di sini kita lihat mestinya dalam beberapa hari ini ASRI akan rebound. Nah, ini akan menjaga terbentuknya higher high dan higher low. Teman-teman yang masih pegang ASRI mungkin masih mau nambah, coba lihat, mungkin saja Anda bisa dapat harga sedikit di bawah closing hari ini di 189. Mungkin saja Anda bisa dapat sedikit sekitar di 185 gitu atau 187 mungkin ya gitu. Kita lihat ini penurunan volume transaksi juga terjadi pada transaksi hari ini. Candlenya kecil. Saya kira ini besok masih ada kemungkinan turun, tapi setidaknya itu sudah lebih terkendali. Bahkan bisa jadi besok udah mulai muncul tanda-tanda rebound. Bisa jadi berupa doji atau mungkin candle hijau kecil. Ini akan membuat ASRI tetap terlihat terjaga dalam posisi uptrend. Mari kita lihat saham HRTA. HRTA ini pernah kita bahas di tanggal 21 Juni. 21 Juni itu berarti di sekitar sini ya, waktu dia mencoba menembus resisten di kotak merah ini, kemudian retrace, kembali bergerak. Kayaknya bergerak sideways gitu ya. Teman-teman bisa melihat candle hari ini besar, tapi volumenya masih volume rata-rata ya. Saya kira ini mengindikasikan HRTA masih akan bergerak sideways. Teman-teman yang pegang HRTA bisa berjaga-jaga. Ini support di 402 di area kotak kuning ini sebagai salah satu tempat yang menandakan HRTA tidak kuat untuk melanjutkan kenaikan. Jadi kita lihat ini support kotak kuning udah beberapa kali diuji ya, dan sejauh ini masih cukup kuat. Apabila kali ini HRTA tidak sanggup menembus area kotak merah,
Sebaliknya mendekati area kotak kuning, saya kira itu udah pertanda kurang bagus ya. Teman-teman udah mesti waspada kalau dia mendekati area kotak kuning. Dan saya kira untuk mengendalikan resiko, teman-teman bisa lakukan di sekitar area kotak kuning ini ya, di 410 kayaknya ya di sini. Ya, di 410 gitu. Teman-teman bisa lihat kalau memang masih bisa melarikan diri, lebih baik melarikan diri. Sebenarnya kalau melihat peluang seperti ini, lebih besar kemungkinannya HRTA ini bergerak sideways ya. Tapi kita nggak pernah tahu berapa lama dia akan sideways. Cuman bisa saja teman-teman mengambil atau membeli di sekitar support kotak kuning ini, lalu ikut naik sampai ke area kotak merah. Kalau sekarang sudah pegang, sudah dalam posisi cuan, gitu ya. Seandainya sekarang udah pegang, posisi udah floating profit, kira-kira apa yang harus dilakukan? Nah, ini besok kelihatannya masih ada satu atau dua candle ini masih akan hijau, kelihatannya masih akan hijau ya. Cuman konfirmasinya nanti kalau volumenya masih rata-rata sama seperti ini, kemungkinannya HRTA akan tembus resisten kotak merah. Tetapi kalau ternyata volume transaksinya makin kecil, nah itu sebaiknya dilakukan penjualan. Ini kan volume transaksi kan itu bisa kita lihat kira-kira di setengah hari itu, kita lihat apakah transaksinya cukup ramai atau enggak gitu ya. Kalau transaksi cukup ramai, kita bisa perkirakan mungkin volume transaksi di end of day EOD itu akan lebih besar dari volume transaksi kemarin, seperti itu. Jadi nggak harus menunggu EOD untuk mengambil keputusan. Kalau teman-teman punya waktu, bisa lihat apabila dalam setengah hari di sesi 1 kondisi perdagangan HRTA itu cukup lancar, cukup banyak. Nah, mungkin teman-teman bisa berpikir kemungkinan untuk menembus area kotak merah. Tetapi kalau volumenya sepi-sepi aja, nah itu pertanda yang agak kurang bagus, karena kemungkinan terbagusnya adalah bergerak sideways. Jadi teman-teman bisa mengambil keputusan di akhir sesi 1 keesokan hari. Mari kita lihat saham BBTN. Nah, saham BBTN kelihatannya udah sampai di area support di kotak kuningnya. Apakah ini akan segera mantul? Melihat hari ini doji, ya, melihat candle hari ini bentuknya doji, itu saya kira ini besok udah mulai hijau lagi ya. Target terdekat ada di area kotak merah di sekitar 1410 sampai 1420 ya, 1410 sampai 1420. Saya kira itu menjadi target yang cukup bagus, cukup aman untuk BBTN. Jadi saya kira ini masih akan mantul besok, akan mulai rebound. Melihat transaksi yang terjadi juga hari ini kecil dan tidak membuat lower low. Saya kira ini area support yang cukup kuat yang sedang diuji. Jadi teman-teman masih bisa mendapatkan keuntungan dari saham BBTN. Saya kira untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akan ketemu lagi besok. Semoga kita bisa segera tersenyum lebar melihat IHSG yang semakin bagus, apalagi kalau berhasil menembus neckline untuk mengkonfirmasi triple bottom. Jadi besok kalau memang IHSG bisa tembus 7.000, kita akan coba targeting pergerakan IHSG. Tentu saja ini ada korelasinya dengan saham-saham yang menjadi penggerak utama IHSG. Salam cuan untuk kita semua.